Salam Iren, apa kabar? Silakan masuk. Iren mau duduk di sebelah mana? Sini aja ya. Apa kabar Iren? Baik, Ibu. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini? Tadi ya dari sekolah. Kalau enggak sih cuma biasa-biasa aja gitu seperti biasa. Ya, kita kan sekarang mau melaksanakan sesi konseling ya. Nah, ibu dengar itu Iren itu lagi galau gitu ya antara milih kerja atau kuliah, ya kan? Nah, sebelum kita mulai sesi konseling ini, ibu mau menjelaskan dulu di sesi konseling itu kita ada asas kerahasiaannya. Ada 3 asas, yaitu yang pertama itu ada asas kerahasiaan di mana semua yang Iren ceritakan itu tidak akan tersebarluaskan, hanya kita berdua ya. Nah, ada asas yang kedua, ada asas kesukarelaan yang dimana Iren itu harus terbuka dan harus bercerita dengan sukarela. Itu. Yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Nah, bimbingan ini akan lebih bermakna kalau Iren itu jujur dan terbuka terhadap diri Iren sendiri, gitu ya. Nah, langsung aja ya kita mulai. Nah, ibu senang kamu mau hadir di hari ini. Ada hal yang ingin kamu bicarakan tentang rencana setelah lulus? Ibu, gimana ya? Sebenarnya tuh saya tuh pengen kuliah gitu, tapi kondisi di rumah itu tidak memungkinkan gitu. Kalau misalkan saya untuk kuliah gitu. Gitu. Nah, iya. Nah, ibu dengar kamu ini sedang galau ya antara keinginan pribadi dan kondisi keluarga, itu? Ya, gimana ya? Jadi sebenarnya tuh saya tuh pengen kuliah desain, tapi orang tua saya itu tidak mampu gitu untuk membiayai kuliah saya. Jadi saya tuh disuruh untuk kuliah, disuruh untuk kerja aja gitu, langsung aja kerja. Iren ini merasa tertekan ya karena punya keinginan untuk kuliah, tapi juga Iren merasa harus bertanggung jawab untuk membantu keluarga ya. Ya, jadi rasanya tuh kayak gimana ya, semua impian saya itu kayak tertunda gitu di keadaan saya kayak gini itu. Ya, oke. Ibu menangkap bahwa kuliah bagi Iren itu bukan hanya soal pendidikan, tapi juga bagian dari mimpi dan jati diri Iren ya. Ya, Ibu, jadi kan saya tuh suka desain ya dari dulu. Kalau misalkan nanti saya kerja bukan di bidang itu, jadi ke saya juga agak kurang semangat. Kalau kamu boleh, kalau kamu dikasih pilihan nih, dikasih jalan tengah, apa yang mungkin Iren bisa pertimbangkan? Kalau menurut saya sih paling saya harus kerja dulu gitu, tapi saya memilih pekerjaan yang masih nyambung gitu dengan desain gitu, dengan sama pokoknya di bidang kayak gitu. Terus sambil nabung, terus sambil cari-cari beasiswa juga sih, Bu. Oke, ide yang bagus ya. Nah, ibu bisa bantu Iren buat cari-cari beasiswa untuk yang sesuai dengan jurusan yang Iren mau ya. Nah, ada juga nih program kuliah malam atau kerja sambil kuliah, ada itu. Yang penting Iren harus tetap semangat gitu. Semangatnya itu jangan sampai padam gitu. Nah, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Masih cukup. Oke, jadi hari ini kita sudah membicarakan tentang kebingungan antara kuliah dan kerja ya. Nah, Iren sadar bahwa Iren itu punya tanggung jawab ke keluarga, tapi juga tidak ingin mengorbankan mimpi Iren ya di dunia desain ini. Nah, dan sekarang Iren mulai terbuka untuk pilihan-pilihan yang lainnya. Nah, seperti bekerja di bidang desain sambil menyiapkan kuliah di kemudian hari, itu ya. Terima kasih, Ibu. Mungkin saya juga udah sedikit lega gitu, terus tahu juga gitu harus mengambil keputusan yang tadi
kayak kerja dulu gitu. Nah, ya. Ibu senang kamu bisa melihat banyak kemungkinan ya. Jadi nggak fokus sama satu pikiran yang tadi Iren pikirkan ya. Nanti kita bisa lanjutkan ke sesi selanjutnya untuk membahas lebih dalam rencana Iren ke depannya. Gitu ya. Siap, makasih Bu. Terima kasih juga ya Iren udah datang di sesi konseling hari ini. Saya pamit ya Bu. Ya, Makasih Bu.